Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salve. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Roswita Natalia Gaina dari SMP Negeri 1 Waibaku, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja materi. Ini adalah nomor ujian saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, di masa pandemi ini kita tetap harus memperhatikan kesehatan kita masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, selalu menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker. Siapa yang bertugas hari ini? Saya, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, tadi sudah bersihkan kelasnya? Sudah, Bu. Ya, coba kalian rapikan tempat duduk kalian. Duduk dengan rapi. Agar kita bisa mulai pelajaran hari ini. Ya. Sudah? Sudah, Rapi Bu. tempat duduknya? Sudah, Bu. Silakan, saya minta Kakak Keisha untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala amin. Ya, terima kasih Kakak Keisha yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Maureen dan Stella. Alasannya apa? Sakit. Ya, mari kita doakan Maureen dan Stella agar cepat pulih sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya ya. Ya, Bu. Ya. Kita coba cek-cek yel semangatnya dulu. Coba bangun semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Jika kalian sudah semangat, berarti kalian sudah siap belajar hari ini kan? Sudah, Bu. Oke, siapa yang masih ingat pertemuan kita minggu yang lalu? Coba Bu. silakan kakak-kakak. Cerita fantasi. Tentang cerita fantasi. Apa yang kita bahas dalam pertemuan kali
kalian yang lalu? Silakan Kakak Gren. Mengidentifikasi cerita fantasi. Ya, mengidentifikasi cerita fantasi. Apa yang kita identifikasi kemarin? Saya Bu. Silakan Kakak Esa. Ciri-ciri umum cerita fantasi. Ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Apa saja yang menjadi ciri umum dari cerita fantasi? Saya Bu. Yang lain lagi, ayo. Saya Bu. Silakan. Kakak Sandra, bagaimana ciri umumnya? Tidak cerita bersifat magic, supranatural, dan Siapa di sini yang sudah pernah menonton lomba bercerita? Saya Bu. Ya, apa yang menarik dari lomba yang kalian nonton itu, lomba bercerita yang kalian nonton? Sangat menghibur. Ya, sangat menghibur. Apa sih manfaat dari bercerita? Saya Bu. Silakan Kakak Nia. Mengasah daya ingat dan konsentrasi. Mengasah daya ingat dan konsentrasi. Apa lagi? Saya Bu. Ya, Mengembangkan daya imajinasi. mengembangkan daya imajinasi. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Kakak Kata. Media untuk menyampaikan pesan moral. Media untuk menyampaikan pesan moral. Nah, kalian minggu lalu sudah belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Hari ini kalian akan mempelajari menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang Ibu akan ajarkan pada kalian, yang pertama, menyimpulkan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, menyimpulkan urutan cerita fantasi. Dan yang keempat, menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan ataupun tulis. Ya, di dalam kegiatan menceritakan kembali isi cerita fantasi, penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu terhadap kalian adalah penilaian sikap dan juga penilaian tampilan dalam menceritakan cerita fantasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi, langkah-langkah yang kita harus lakukan yang pertama adalah membaca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, Mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. ya, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Coba Kakak Agung yang ketiga. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi. Yang keempat. Mencatat cerita fantasi. Yang kelima. Menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Ya, betul semua jawaban kalian. Kita akan lanjutkan bagaimana hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menceritakan cerita fantasi. Yang pertama, kita harus perhatikan tampilan dan gerakan tubuh kita. Contohnya, ketika kita menceritakan seorang tokoh yang sedang marah, berarti tampilan dan gerak kita menunjukkan ekspresi orang yang sedang marah. Contohnya, "Hai raksasa, untuk apa kalian di situ?" Kan tidak mungkin kalian, "Hai raksasa, untuk apa kalian di situ?" Ujar Ciprut memarahi raksasa tersebut. Jadi, sesuaikanlah gerak-gerik atau ekspresimu dengan sifat atau watak tokoh yang kalian sedang ceritakan. Yang kedua, memperhatikan intonasi, artikulasi, irama, dan juga lafal. Apa yang dimaksudkan dengan artikulasi? Saya Bu. Silakan Kakak Sandra. Teknik memproduksi suara dengan jelas dan nyaring serta bunyi yang jelas. Ya, bagaimana kita bisa memproduksi suara kita dengan nyaring dan jelas sehingga penikmat cerita bisa memahami
tata urut. Ini yang dimaksudkan adalah alur cerita tersebut kita ceritakan secara detail. Contohnya, kalian baru bangun tidur, kalian ceritakan mulai dari awal bangun tidur sampai kalian tadi mandi dan bersiap-siap sekolah, lalu dalam perjalanan dari sekolah, dari rumah sampai ke sekolah, apa yang kalian temui, sampai di sekolah, apa yang kalian temui. Itu yang dimaksud menceritakan dari awal, pertengahan, hingga pada akhir cerita. Dan yang kelima, mengakhiri dengan penutup cerita yang santun. Jadi, di situ kalian akan bercerita, menyampaikan pesan moral dari cerita fantasi yang kalian sudah baca. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, kali ini kita akan sama-sama menonton sebuah video bagaimana menceritakan kembali isi cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rasyika Anissa Tahira. Sekarang Rasyika duduk di kelas 5 MIA Muda Pelosok Pacitan. Oh iya teman-teman, Rasyika juga salah satu siswa The Bocah Pacitan. Kali ini Rasyika akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Burung Gagak dan Mimi. Dengarkan ceritanya ya. Lingser wangi sepi beriku hati. Hei, jangan berisik. Diam, diam. Aku tidak suka mendengar lagu itu. Teriak Gagak ketika mengetahui Meme menyanyikan lagu Lingser Wangi. Loh, salah apa dengan lagu itu? Kok kamu marah sih? Dasar tidak kurang pergaulan. Mendengar lagu yang indah, tak terganggu. Hehehe, maklum kamu kan hanya bisa mau makan kah? Mau minum kah? Mau tidur kah? Mau PAP juga kah? Ya. Bagaimana dari penampilan si Rasyika dalam video tadi? Menarik atau tidak? Menarik. Sekarang Ibu minta tanggapan terhadap video tersebut. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Kakak Sandra. Setelah menonton video tadi, pertanyaan yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana saya bisa bercerita kembali cerita saya lihat dengan. Iya, terima kasih Kakak Sandra. Tepuk tangan buat Kakak Sandra. Ya, Kakak Sandra katakan bahwa tampilan Rasyika tadi itu sangat menarik dan dia juga ingin seperti Rasyika bisa bercerita dengan baik. Silakan, siapa lagi yang memberi tanggapan? Saya, Bu. Silakan Kakak Esa. Tampilan anak dalam video tersebut sangat memukau dan menghibur. Saya juga ingin bisa menceritakan cerita fantasi seperti dia. Iya, menurut Kakak Esa ceritanya sangat menghibur dan memukau. Kakak Esa juga ingin bercerita seperti si Rasyika. Tepuk tangan untuk Kakak Esa. Siapa lagi yang memberi tanggapan? Saya, Bu. Silakan Kakak Kristati. Dalam bercerita tentu kita harus berlatih dan konsentrasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, luar biasa jawaban dari Kristati. Bahwa dalam bercerita kita harus berlatih dan konsentrasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tepuk tangan dulu buat Kakak Kristati. Ya, kalau begitu kita akan mengerjakan LKPD. Di sini ceritanya tentang ruang
dimensi alfa. Kalian akan menyimpulkan tokoh dan latarnya, menyimpulkan urutan ceritanya, dan juga kalian akan menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan di depan kelas. Silakan mengikuti kelompok seperti minggu lalu. Di sini ada kelompok tangguh dan di sini ada kelompok hebat. Ya, silakan dibagi dan sampai deh. Jadi ada juga dulu kalian presentasi baru bisa selesai ya. Ya. Bagaimana kita bisa mulai? Sekarang Ibu minta kelompok hebat kalian mempresentasikan duluan hasil jawaban kalian. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Hai teman-teman. Hai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok hebat. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok hebat akan menceritakan kembali tentang cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa. Dan juga kami akan menyimpulkan sedikit tentang ciri-ciri dari cerita fantasi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Bu. Saya Keisha, saya April, saya Esa, saya Yuri. Saya persilakan teman saya April untuk menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Ardi, Doni, dan Elsa. Watak tokoh dalam cerita tersebut Ardi, pemaaf dan juga penyabar. Kalau ini Doni, ceroboh tapi tanggung jawab. Kalau Elsa ini pemarah tapi baik hati. Latar yang digunakan dalam cerita tersebut adalah latar lintas waktu karena munculnya seorang manusia purba yang datang dari 500 tahun yang lalu melalui ruang dimensi alfa. Kesimpulan dari urutan cerita fantasi tersebut yaitu dari awal Doni dan sahabat-sahabatnya sedang meneliti hingga pada akhirnya Doni membawa kembali manusia purba itu dan ia selamat. Ruang dimensi alfa. Pada suatu hari di sebuah laboratorium ada 3 orang sahabat yang sedang meneliti tentang manusia purba. Mereka bernama Ardi, Doni, dan Elsa. Tiba-tiba dalam ruangan tersebut muncullah manusia berwajah setengah kera yang membuat mereka terkejut. "Kau harus membawanya kembali," kata Elsa kepada Doni. "Jika tidak dikembalikan dalam 12 jam, maka manusia purba itu akan mati." Kemudian Doni memegang tangan manusia purba itu dan mengajaknya kembali ke masanya. Ardi berteriak dengan lantang, "Jangan main-main, Don!" Ardi menatap Doni dengan tajam. "Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi," Elsa berkata dengan terkecat. Doni mengotak-atik komputernya dengan cepat untuk membuka kembali ruang dimensi alfa. Sistem oke. Ruang dimensi alfa mulai terbuka lebar, hanya perlu waktu 10 menit lagi. Alarm berbunyi. Ruang dimensi alfa mulai mengecil. Pada saat keluar dari ruangan itu, Doni mulai lemas. Ia melihat sahabat-sahabatnya mengelilinginya.
semua alat di laboratorium itu pecah berantakan. Ardi, maafkan aku karena telah merusak laboratoriummu, kata Doni menghibah. Iya, tak apa-apa Don, asalkan kau selamat. Dan akhirnya, manusia purba itu kembali lagi ke masanya, yaitu 500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Pesan yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut adalah saat kita mendapatkan masalah, kita tidak boleh melarikan diri sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil cerita dari kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman kelompok tangguh? Silakan. Ya, silakan Sandra. Ya, saya Sandra dari kelompok tangguh akan ingin bertanya sedikit. Apa saja keanehan yang terjadi dalam cerita ruang dimensi alfa? Baik Sandra, saya Keisha dari kelompok hebat akan menjelaskan. Keanehan yang terjadi dalam cerita tersebut munculnya manusia purba yang berbaju setengah kera di laboratorium. Apakah sudah jelas Sandra? Sudah jelas. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada lagi tanggapan dari teman-teman kelompok tangguh? Silakan. Ya, saya. Ya, silakan Agatha. Terima kasih. Di sini saya sedikit bertanya, apakah suasana dalam cerita tersebut? Baik, terima kasih Agatha. Di sini saya akan menjawab. Suasana yang terdapat dari cerita tersebut yaitu menegangkan dan juga bahagia. Menegangkan di saat Doni membawa pulang manusia purba tersebut, tapi pintu ruang dimensi alfa tersebut semakin mengecil. Dan hal yang membahagiakan dalam cerita tersebut di saat Doni bisa kembali lagi dan hidup dengan tenang di masanya. Apakah sudah jelas Agatha? Apakah masih ada lagi tanggapan dari teman-teman kelompok tangguh? Silakan. Sudah jelas. Jika tidak ada lagi, sekian hasil cerita dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Luar biasa kelompok hebat. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kelompok hebat. Sekarang kita persilakan kelompok hebat untuk menyampaikan. Ya, kita kasih semangat dulu untuk kelompok tangguh. Tepuk tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Hai teman-teman. Hai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok tangguh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok tangguh akan menceritakan kembali isi dari cerita fantasi mengenai ruang dimensi alfa dan kesimpulan, latar, tokoh, dan urutan waktu pada cerita fantasi ruang dimensi alfa. 1. Tokoh dan latar yang tidak ada di dunia nyata, yaitu tokoh yang tidak ada di dunia nyata pada teks tersebut yaitu manusia purba, dan latar yang tidak ada pada dunia nyata yaitu muncullah lubang hitam yang bercahaya aurora yang bisa mengembalikan waktu pada masa lampau. Ide cerita bersifat magis seperti munculnya manusia purba dari lubang dimensi alfa. Yang ketiga, menggunakan latar lintas waktu, yaitu munculnya ruang dimensi alfa yang bisa mengembalikan waktu, yaitu dari 500 tahun yang lalu. Tokoh unik karena bisa memiliki kesaktian. Dalam cerita tersebut adalah tokoh manusia purba. Kebahasan yang marah. Erza menempatkan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal, dan Arti pun berteriak kepada Doni, "Jangan main-main, Don!" Ruang dimensi alfa. Pada suatu hari di sebuah laboratorium ada 3 orang sahabat yang bernama Doni, Erza, dan Ardi. Mereka sedang menatap laptopnya masing-masing untuk meneliti bagaimana cara mengembalikan waktu. Seketika Doni gugup dan tak tahu yang harus dia lakukan. Sementara itu, manusia dengan wajah setengah kera terus memandang sekeliling. Elsa mengempaskan tubuhnya pada meja kontrol di laboratorium itu dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don. Waktu kita tinggal 8 jam lagi."
Jika kamu mengembalikan manusia purba itu melebihi 8 jam, tamatlah riwayatmu, kata Ardi dan Elsa menatap Doni dengan tajam. Doni mengotak-atik komputernya dengan cepat. Ia memutuskan untuk mengembalikan manusia purba itu ke habitatnya. Sistem oke, manusia purba itu harus hidup. Aku yang membawanya, aku pula yang harus mengembalikannya, kata Doni. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa. Sedangkan Doni masih berada di lorong dimensi alfa. Alarm pun berbunyi. Ruang dimensi alfa pun semakin mengecil. Badan Doni pun lemas, seakan rontok semua sendinya. Dia pun menengadah dan melihat sahabat-sahabatnya sedang mengelilinginya. Benda dan alat yang berada di laboratorium itu pecah berantakan. Ardi, maafkan aku karena telah merusak laboratoriummu untuk penelitian ini, kata Doni mengibah. Gak apa-apa Don, asalkan dirimu bisa selamat. Amanat pada cerita tersebut, kita sebagai manusia tidak boleh menghindari atau melarikan diri pada situasi yang kita hadapi, sesulit apapun itu, dan kita tidak boleh menyerah sebelum kita mencoba. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok tangguh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok hebat? Kami persilahkan. Ya, silakan kami. Terima kasih Nia. Di sini saya akan bertanya, bagaimana watak Doni dalam cerita tersebut? Ya, terima kasih ya Bu. Di sini saya dari kelompok tangguh akan menjawab. Watak Doni dalam cerita tersebut adalah baik. Apakah sudah jelas ya Bu? Sudah. Saya kembalikan ke moderator. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Kami persilahkan. Sudah jelas? Ya. Jika sudah jelas, kami kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, kelompok tangguh kita harus ya, kalian sudah menampilkan cara menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok hebat. Bagaimana penampilan dari kelompok tangguh? Saya Ibu, di sini saya mau menanggapi bahwa kelompok tangguh sudah menceritakan kembali cerita fantasi dengan begitu memukau. Iya, itu tadi tanggapan dari kelompok hebat bahwa kelompok tangguh sudah menceritakan cerita fantasi dengan begitu memukau. Bagaimana tampilan dari kelompok hebat? Kelompok hebat sudah baik dalam menceritakan kembali cerita fantasi. Perlu ditingkatkan lagi. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok hebat. Kesimpulan dari penampilan kalian tadi, kalian sudah menampilkan cerita fantasi dengan luar biasa memukau. Cuma diperhatikan lagi ekspresi bagaimana kalau sedang marah, bagaimana kalau sedang menangis, dan bagaimana kalau sedang sedih. Ibu lihat sudah cukup baik, perlu ditingkatkan lagi ya nanti. Iya Bu. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar materi menceritakan kembali cerita fantasi? Senang. Iya, senang. Apalagi? Apa manfaat dari kalian mempelajari cerita fantasi? Karena kita bisa menceritakan kembali cerita ini fantasi untuk ini dan bisa membuka penonton. Iya, kalian bisa menghibur penonton dan bisa menyampaikan pesan moralnya. Ya, sekarang siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mulai dari awal kegiatan sampai pada akhir kegiatan tadi. Silakan. Silakan Kak Agatha. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi dan mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi, mencatat
kalian harus membaca keseluruhan cerita fantasi, lalu mencatat hal-hal penting dari cerita fantasi tersebut, contohnya tokoh, latar, alur, dan juga watak tokoh dari cerita fantasi tersebut. Lalu kemudian kalian memperagakan cerita fantasi itu dengan artikulasi, intonasi, nada, dan irama yang baik dan jelas. Ekspresinya bagaimana ketika orang sedang marah, bagaimana ketika orang sedang menangis, harus kalian benar-benar tampilkan. Ya, kalian bisa menyampaikan cerita fantasi itu dengan baik kepada penonton, sehingga penonton dapat mengambil pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Sambil dikumpulkan hasil pekerjaan kalian, kalian bisa melihat, tulis pekerjaan rumah untuk pertemuan berikutnya ya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai menulis tugas untuk pekerjaan rumah kalian? Sudah. Oke. Sudah siap mendengar hasil penilaian kalian? Sudah. Ya. Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik yang mendapat poin tertinggi. Nanti hadiahnya ibu akan memberikan tanda bintang. Kelompok hebat mau tanda bintangnya? Mau. Kelompok tangguh mau? Mau. Oke. Apapun hasil penilaiannya, kalian adalah yang terhebat. Ya. Ya, Lalu berusaha lagi sehingga ke depannya kalian bisa menampilkan presentasi dengan baik. Ya. Bintang ini jatuh pada kelompok tangguh. Diterima kelompok tangguh. Ya, untuk penampilan terbaik jatuh kepada kelompok tangguh dengan nilai 95 dan kelompok hebat mendapat nilai 90. Tepuk tangan. Dan sertifikasi kelompok hebat, tunjukkan kemampuanmu pada pertemuan kali berikut. Kamu harus mendapatkan tanda bintang. Sekarang pertemuan kita sudah berakhir. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Esa. Ya, silakan duduk Pak Esa. Terima kasih. Demikian berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing dan ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan